Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Melalui kebenaran firman yang akan saya bacakan, ini menjadi peringatan bagi saudara dan saya, mengingatkan saudara dan saya bahwa kriteria orang-orang yang layak menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, yaitu kriteria orang-orang yang layak berjumpa dengan Tuhan Yesus, yaitu kriteria orang-orang yang layak menerima anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus. Firman Tuhan sudah mengingatkan kita semua. Lukas 21 ayat 36. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Firman Tuhan ini mengingatkan agar di dalam perjalanan hidup kita, mengisi perjalanan hidup kita, senantiasa berjaga-jaga, senantiasa berdoa, memiliki persekutuan intim dengan pribadi Tuhan, agar kita luput dari beroleh kekuatan, luput dari dunia yang akan dihancurkan menjadi lautan api, menjadi danau api, seperti nubuatan 2 Petrus 3, 10-14, bahwa bumi yang kita tempati, dunia yang kita huni ini akan menjadi lautan api, menjadi like fire, menjadi danau api. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kriteria orang-orang yang layak menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, 2 Petrus 3 ayat 11. Jadi segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, 2 Petrus 3 ayat 14. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini kebenaran firman yang tidak bisa kita bantah. Ini barometer ukuran orang-orang yang layak menyambut kedatangan Tuhan, orang-orang yang layak berdiri di hadapan Anak Domba, yaitu pribadi Tuhan, Anak Manusia itu. Selagi masih hidup, orang-orang itu yang mencintai kesucian, kesalehan hidup, orang-orang yang berusaha hidup tak bercacat, tak bercela di hadapan Tuhan. Ini banyak tidak diketahui anak-anak Tuhan. Gereja mimbar tidak menyuarakan ini. Ini yang mengerikan, saudara. Jadi untuk diselamatkan bukan sekedar menjadi orang Kristen, mengaku pengikut Kristus, apalagi beragama Kristen. Jika hidupnya masih sama dengan anak-anak dunia, orang yang masih hidup kompromi dengan dosa, orang-orang yang tidak ada kasih, menghalalkan segala cara mencari keuntungan, orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, orang-orang yang hidup tidak menghargai perasaan Tuhan, merasa hidupnya milik dia sendiri, segala keputusan keinginannya menurut selera sendiri, orang-orang yang hidup mengikuti hawa nafsu kepentingan sendiri, orang-orang nanti akan dibinasakan bersama anak-anak dunia. Karena orang-orang yang layak disebut anak-anak Tuhan, anak tebusan Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan, anak-anak kerajaan surga, yaitu orang-orang yang selagi masih hidup mencintai kesucian, kesalehan hidup. Betapa suci salehnya kamu harus hidup kalau dunia ini akan dihancurkan sedemikian rupa. Betapa kita harus berusaha tak bercatat, tak bercela di hadapan Tuhan. Orang-orang yang menantikan kedatangan Tuhan, yaitu segala pikiran, perkataan, perbuatan kita
selama di bumi ini harus selalu selaras dengan pikiran perasaan Tuhan. Segala keputusan, keinginan kita harus selalu presisi dengan hati Tuhan. Filipi 2 ayat 5. Hendaklah engkau memiliki pikiran perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Saudaraku, firman Tuhan sudah mengingatkan Matius 22 ayat 14. Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka firman Tuhan, sabda Tuhan Yesus sudah mengingatkan Lukas 13, 23, 24. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, Tuhan, siap sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak akan mendapat. Ini firman Tuhan, sabda yang keluar dari mulut Tuhan Yesus, Putra Bapa. Banyak orang yang berusaha untuk masuk, yaitu ingin diselamatkan untuk masuk kerajaan surga, tetapi tidak dapat. Hanya mereka yang berjuang untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Pintu yang sesak itu artinya orang-orang yang selagi masih hidup berani memikul salib, berani menderita karena Kristus. Orang-orang yang hidup hanya hidup untuk kepentingan Tuhan dan kerajaannya. Orang-orang yang hidup tidak mencari kepentingan dia sendiri. Orang-orang yang hidup tidak mengasihi, mencintai nyawanya, tetapi berani kehilangan nyawanya karena Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya sebagai hamba Tuhan melayani dari tahun 1986, saya masih berjuang. Saya merasa diri saya sudah yakin benar, sudah berkenan. Saya masih berjuang hari lepas hari. Jangan sampai saya merasa sudah menjadi hamba Tuhan, tetapi akhir hidup saya ditolak oleh Tuhan. Ini mengerikan, karena sekelas Rasul Paulus sendiri menulis 1 Korintus 9 ayat 27, aku melatih tubuhku jangan sampai memberitakan Injil, tetapi saya sendiri ditolak oleh Tuhan. Betapa perjuangan kita begitu berat untuk diselamatkan menjadi anak-anak kerajaan surga. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan saudara dan saya. Salam, terima kasih.